Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas tentang debit kebutuhan air irigasi, di mana ini merupakan salah satu debit yang perlu dihitung dalam kita menghitung sebuah neraca air atau untuk kebutuhan perencanaan bangunan irigasi atau bendung mungkin. Nah, eh, ada beberapa materi yang mungkin saya coba sampaikan dulu sebelum nanti saya coba langsung jelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung in detail gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa sebenarnya irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi gitu ya. Ini didasarkan pada Peraturan Menteri PU Nomor 30 Tahun 2015. Kemudian kalau kita mengacu di KP 01 2013 ada 3 hal tentang irigasi yaitu sederhana, semi teknis, dan teknis. Namun di luar ini sebenarnya ada yang juga kita kenal yaitu sebagai sawah ada hujan, di mana sawah ada hujan ini cenderung memanfaatkan air berdasarkan dari ketersediaan air hujan saja tanpa punya fasilitas irigasi atau bangunan irigasi gitu teman-teman. Kemudian ini klasifikasi jaringan irigasinya untuk membedakan antara teknis, semi teknis, dan juga sederhana. Teman-teman bisa lihat dan bisa merefer pada sumber referensinya yaitu KP 01 irigasi halaman 5. Kemudian skemanya secara garis besar adalah ini teman-teman. Jadi di mana ada sebuah bendung, kemudian ada saluran primernya, kemudian ada saluran sekunder, tersier. Nah, ini secara garis besar yang akan kalian temui ketika kalian bekerja di perencanaan jaringan irigasi ataupun rehab ataupun OP irigasi. Nah, ini menjadi penting karena di dalam skema sistem irigasi ada beberapa hal penting yang kita bisa dapatkan. Contoh, kita bisa mendapatkan debit kebutuhan dalam satuan liter per detik dalam kasus ini untuk setiap petak tersier. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada PR1 kiri, itu adalah satu petak tersier di mana kita bisa mendapatkan berapa hektar dan juga berapa liter per detik kebutuhannya. Begitupun juga dengan yang lain. Kemudian informasi lain yang bisa kita dapat yaitu tentang panjangnya. Artinya kalau misal untuk yang case ini gitu ya, dari bendung ada BL0, ini adalah bangunan pertama, kemudian ke BL1, panjangnya berapa? Nah, ini diisikan di sini. Nah, untuk skema sistem irigasi existing, itu biasanya memuat beberapa hal ini termasuk diantaranya berapa sebenarnya luas yang perlu diairi gitu ya. Kemudian Q-nya meter kubik per second. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara tentang BL0 dan juga BL1, ini menandakan bahwa debit yang lewat di sini atau debit yang akan disuplai merupakan akumulasi dari debit yang ada di hilirnya, yaitu debit di BL1 sampai BL2, BL2, BL3, kemudian BL2, BPR1, semua dikumpulkan kemudian akan diakumulasikan dan debitnya tersebut adalah Q yang di antara BL0 atau BL1 gitu ya. Jadi semakin ke arah kanan dalam gambar ini maka akan semakin semakin kecil gitu ya karena yang paling di ujung ini merupakan akumulasi dari yang ada di hilirnya gitu ya. Kurang lebih ini. Kemudian sebenarnya bagaimana cara kita menghitung kebutuhan air irigasi? Yang pertama, ini saya memakai sumber lagi-lagi dari kriteria perencanaan 05 gitu ya. Jadi kalau untuk kebutuhan air irigasi kita bisa merefer beberapa KP. Mungkin teman-teman sudah tidak asing apa itu KP. KP adalah sebuah kriteria perencanaan dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PU, di mana mengatur beberapa hal atau menjadi sebuah guideline gitu ya teman-teman. Nah, kalau misal kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini bahwa debit rencana yang digunakan adalah beberapa parameter yang digunakan. Pertama NFR atau kebutuhan bersih air di sawah, satuannya liter per detik per hektar. Kemudian ada A itu adalah luas daerah aliran yang akan diairi gitu ya. Misal jaringan irigasi X gitu ya akan mengairi 3.000 hektar. Nah, berarti nanti A-nya dimasukkan 3.000 hektar kalau misal ini kita mau menghitung yang paling keseluruhan gitu ya. Kemudian ada efisiensi irigasi di petak tersier.
Nah, kemudian untuk tujuan simplifikasi dalam perencanaan ET atau efisiensi irigasi di peta tersier, pada beberapa referensi memiliki range antara 0,775 sampai dengan 0,85 gitu ya. Namun ketika kita misal mau menghitung secara detail dapat dilakukan, yaitu dengan menghitung dengan asumsi bahwa kehilangan air di peta tersier antara bangunan sadap tersier sampai sawah itu berkisar 12,5 sampai 20%, kemudian untuk saluran sekunder 5 sampai 10%, dan saluran utama atau saluran primer atau ada juga yang menyebutnya saluran induk adalah 5 sampai 10%. Nah, kemudian beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan air di sawah untuk padi ada 5 kurang lebih. Yang pertama penyiapan lahan, kemudian penggunaan konsumtif, perkolasi dan rembesan, pergantian lapisan air atau WLR, nanti kita akan temukan istilah WLR, kemudian ada curah hujan efektif gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar nanti sebenarnya kebutuhan air di sawah itu berapa. Dapat dinyatakan dengan liter per detik per hektar. Ini yang secara populer gitu ya. Baik, mari kita bedah satu-satu. Pertama, kebutuhannya bergantung pada salah satu faktor ini yaitu kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Jadi kalau teman-teman sering melihat petani begitu ya, ketika mau menanam padi maka mereka harus mengolah lahannya dulu, menyiapkan lahannya dengan cara dibajak dan lain-lain. Nah, pada saat ini dibutuhkan juga air untuk penyiapan lahan. Besarnya adalah menggunakan formula ini. Kita merefer pada KP01 irigasi halaman 162 sampai 163. Saya cantumkan ini sengaja karena nanti supaya teman-teman bisa langsung melihat di situ di KP sehingga kalian bisa eksplor lebih jauh. Nah, di mana kebutuhannya rata-ratanya di antara 200 bahkan ada yang 300. Nah, lahan tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama yaitu 2,5 bulan atau lebih gitu ya. Tergantung dari biasanya kebiasaan petani di situ. Nah, kalau di KP disebutkan bahwa 2,5 bulan sampai lebih. Sorry, sorry, salah. Kalau lahannya dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, artinya jeda, nggak ditanam-tanami apapun, kurang lebih 2,5 bulan sampai seterusnya, maka yang dipergunakan adalah 300 mm gitu ya. Karena ini kenapa? Karena semakin lama nggak dipakai, kemungkinan akan semakin tingkat kekerasannya akan semakin ini ya, dibandingkan dengan yang sering ditanam gitu ya. Karena kalau sering ditanam, kemungkinan kelembapan tanah dan lain-lain akan lebih 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 oke gitu ya. Jadi sehingga harus ditambah lagi 50 mili sehingga 300 mili gitu ya. Ini kemudian seterusnya kita ada yang namanya kebutuhan air untuk penggunaan konsumtif. Nah, penggunaan konsumtif ini digunakan ketika kita mau menghitung sebenarnya berapa sih yang menguap. Itu dinyatakan dalam evapotranspirasi tanaman. Nah, evapotranspirasi tanaman merupakan fungsi dari koefisien tanaman dikalikan dengan evapotranspirasi tanaman acuan. Nah, kemudian kalau misal kita mau lebih jauh lagi, ET0 adalah KP kali EPAN, evaporasi. Kalau misal kita punya data, misal kita punya data dari stasiun klimatologi, kita punya harga evaporasi, maka bisa kita gunakan kondisi seperti ini. Kemudian, Pak, kalau ada pertanyaan, koefisien tanamannya berapa? Nah, ini juga bisa kalian jadikan sebagai sebuah referensi di mana di sini kalau untuk padi ada varietas biasa, unggul. Nah, ada dua menurut Netdeco maupun atau Prosida dan juga FAO. Kalian boleh memilih yang mana. Kemudian selanjutnya ada perkolasi dan rembesan. Perkolasi ini artinya lekat kaitannya dengan masuknya air ke dalam tanah. Kemudian ada beberapa karakteristik, misal contoh kalau tanah lempung dengan karakteristik pengolahan puding yang baik, maka berkisar antara 1 sampai 3 mm gitu ya. Nah, ini tergantung dari jenis tanah. Kemudian tapi untuk kebutuhan praktis atau best praktis kita bisa pakai 1 sampai 3 mm per hari. Namun jika teman-teman memiliki sebuah data gitu ya hasil dari pengukuran lapangan boleh dipakai. Karena tadi hanya untuk mempermudah apabila kita nggak melakukan survei atau investigasi mendetail. Nah, kemudian
ada namanya penggantian lapisan air. Setelah pemupukan, jadi kita perlu mengganti lapisan airnya. Dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mili, di mana setara dengan 3,3 mm per hari selama setengah bulan atau selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Sumbernya di KP 01 irigasi halaman 168. Dan faktor yang terakhir adalah terkait dengan curah hujan efektif, di mana untuk curah hujan efektif diperoleh dengan formula yang didasarkan pada KP 01 adalah 0,7 atau 70% dikalikan 1/15 kali R untuk setengah bulanan, di mana keterangannya bahwa R setengah bulanan ini merupakan curah hujan minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun. Sehingga untuk mendapatkan ini teman-teman harus membuat analisis frekuensi sehingga kalian bisa mendapatkan periode ulang 5 tahun. Ingat ketika misal kita bicara periode ulang, maka kita memiliki beberapa distribusi seperti distribusi normal, log normal, Gumbel, log persen 3, dan lain-lain. Nah, kalian harus melakukan itu, kemudian kalian bisa mendapatkan ini, periode ulang 5 tahun. Mungkin agak-agak panjang, tapi saya rasa kalian bisa melakukannya karena kalian sudah dibekali dengan ilmu hidrologi sebelumnya. Oke, mungkin itu saja tentang materinya. Kita langsung ke selanjutnya ya, teman-teman. Kita ke PTT-nya. Oke, semoga terlihat. Jadi ini adalah PTT yang sering dipakai dalam kegiatan irigasi. Yang hijau adalah menandakan beberapa parameter gitu ya, dan kalau yang Desember, Januari, Februari ini bulan. Nah, 1 sama 2 ini adalah sebuah periode. Artinya dalam 1 bulan kita membaginya menjadi 2 periode. Jadi kurang lebih sekitar 1 periode itu 15 harian ya teman-teman. Kemudian nomor 1 ada pola tata tanam. Pola tata tanam itu kita tentukan dulu. Nah, kalau dalam case ini saya menggunakan padi, kemudian buncis dan padi lagi gitu ya. Nah, bisa saja ketika kita skenariokan bisa padi 3 kali atau 300% IP-nya bisa juga. Namun saya akan mencontohkan ini dengan menggunakan pola tata tanam, yaitu padi, kemudian saya ganti dengan buncis, kemudian saya ganti dengan padi lagi. Nah, teman-teman, PL di sini, kalau teman-teman lihat gitu ya, PL adalah penyiapan lahan, fase penyiapan lahan, kemudian WLR adalah masa penggantian lapisan air, dan kemudian WLR sama PL juga gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Yang kedua adalah koefisien tanaman. Nah, koefisien tanaman itu tadi mengacu ke sini ya, teman-teman. Ya, kalian bisa gunakan yang ini ya, teman-teman. Atau kalau misalnya ada referensi lain boleh. Ini hasil penelitian, koefisiennya kita isikan. Kalau misal ini kan berarti padi ya, kita isikan, kemudian kita isikan, dan lain-lain. Kita isikan semua, kita isikan semua. Nah, untuk koefisien tanaman, untuk buncis gitu ya, ini juga dari hasil penelitian juga akan berbeda jadinya ketika kalian menanam jagung, kemudian tebu, kedelai, dan lain-lain. Ini kalian bisa googling saja koefisien tanamannya, dan saya yakin tersebar luas di internet. Dan kalian bisa mendapatkannya dengan mudah gitu ya. Kita isikan, kemudian rata rumusnya adalah average dari ini gitu ya. 1,14 ditambah 1,03 dibagi 2 kurang lebih. Tapi kalau misalnya mau pakai fungsi Excel boleh pakai namanya average. Sama semua. Kemudian yang ini average, yang ini juga gitu ya. Semua sama, kita lakukan yang sama untuk semua kolom. Kemudian evapotranspirasi potensial. Nah, ini saya sudah menghitung, teman-teman. Sini. Oke. Nah, ini ada sebuah tabel, di mana tabel ini adalah hubungan antara E0 atau evapotasi dan presipitasi
Kemudian selama penyiapan lahan untuk T-nya 30 hari dan juga 45 hari dengan berbagai kebutuhan air. Tadi kan saya bilang ya, kalau misal dia sudah lebih lama dari 2,5 bulan, artinya dibiarkan tidak ada tanaman di situ, tidak digunakan untuk menanam padi dan lain-lain, maka saran saya kita menggunakan 300 mili. Tapi kalau misal pada keadaan normal, maka kita bisa gunakan 250 milimeter. Nah, dari tabel ini kalian hitunglah contoh. Ini saya coba juga sudah coba menghitung E0-nya, kemudian P-nya berapa. Nah, kemudian E0 plus P-nya dengan rumus ini. Oke. Nah, ini sumbernya nanti kalian bisa cari di KP irigasi ya. Sumber referensi KP01 irigasi. Oke. Kemudian ini ada saya buat karena tadi eh, ini bisa kita ubah-ubah ya efisiensinya, dan ini evapotranspirasi potensial. Kalian bisa hitung sebenarnya, kalian bisa hitung dengan menggunakan metode Penman, Bellani-Kirdle, bahkan baru-baru ini kalian juga bisa menggunakan ini ya teman-teman, apa metode dari satelit gitu ya. Jadi ada NASA, terus kemudian ESA dan lain-lain. Kalian bisa download di situ tanpa perlu melakukan perhitungan Penman, Blanket dan lain-lain. Boleh juga, boleh. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke sini 5,39. Kemudian ada selanjutnya gitu ya. Ini adalah hasil antara perkalian rata tanaman dikalikan dengan evapotranspirasi potensial. Nah, ini kita kembali lagi ke sini tadi. Nah, rumusnya kan ini ya teman-teman. ETC atau evapotranspirasi tanaman merupakan fungsi dari KC atau koefisien tanaman dikalikan dengan ET0. Ini rumusnya. Kemudian kita kalikan untuk semua ini, kita kalikan juga dan seterusnya ke kanan ya teman-teman. Kemudian untuk rasio luas PAK, nah ini teman-teman bisa isikan. Nah, kalau ini karena saya di sini adalah jadi satu menyatakan 100%. Jadi rasio luas itu ada semacam perbandingan di mana kalau satu menyatakan bahwa di sini kalau kalian lihat ya di ini kalau di row D ini, nah ini kan semuanya masih ada tanamannya ya, karena kalau kita lihat ini masih padi. Kemudian baru ketika di Desember periode kedua ini ada mulai atau setengah bagian yang mulai dilaksanakan pengolahan lahan. Artinya sudah selesai panen, kemudian ingin ditanam lagi, kemudian di situ dimulai pengolahan lahan. Nah, karena pengolahan lahan contohnya di sini sudah ada. Jadi kalau misal kita bisa bayangkan gitu ya, ini adalah proporsi. Nah, yang sudah melaksanakan pengolahan lahan adalah 25%. Sehingga kalau misal kita eh, ubah dalam desimal jadi 100 kurangi 25% adalah 75%, artinya sama dengan 0,75 angkanya gitu ya, rasionya. Ini juga kenapa satu, karena di sini semua masih tanaman padi gitu ya. Nah, tapi pas begitu di sini ada terpisah, ada bagian part rasio yang dia sudah memasuki masa pengelolaan eh, lahan gitu ya. Pun juga yang di sini gitu ya, karena yang di sini lebih kecil, artinya yang di bawah garis ini teman-teman, di bawah garis ini diagonal ini. Nah, ini artinya itu dia masih ada padinya. Kita menganggapnya masih ada padi, sedangkan yang di atasnya sudah masuk dalam fase pengolahan lahan. Sehingga kalau misal kita bagi ke dalam ini ya, 4 bagian ya, ini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 25% yang masih ada tanaman padinya, sehingga kita isi 0,25. Begitupun seterusnya ke kanan. Kemudian untuk PAK dengan rasio luas kita hanya tinggal mengalihkan saja teman-teman. Jadi antara ini PAK dengan rasio luas. Kemudian perkolasi ini bisa didapat sekali lagi kalau untuk kisarannya perkolasi itu ada di angka ini ya teman-teman. Sorry, ada 1 sampai 3 milimeter per hari. Nah, kalian bisa tentukan dari hasil mungkin penelitian yang kalian dapatkan dari sebuah jurnal dan lain-lain. Tapi juga bisa kita dapatkan dari sini teman-teman J.
Nah, kebutuhannya ini ada di KP01. Kalian bisa cari di sini, kemudian tadi J9. Nah, ini ya hasil interpolasi ini karena ininya tidak terlalu tepat, jadi tidak benar pas presisi di angka yang ada di tabel katanya. Nah, sehingga kita harus interpolasi. Oke. Kemudian didapatlah 2,7. Oke. Ya, yang ini ya. Perkolasi yang ini ya. Ini kalian bisa tentukan sendiri gitu ya. Jadi misal range-nya 1 sampai 3, kalian bisa pilih kalau kalian punya data hasil penelitian atau apalah itu dari data instansi, maka boleh digunakan. Itu lebih baik karena lebih akurat. Dalam kasus ini saya coba asumsikan saja 2,7 gitu ya. Kemudian rasio perkolasinya kita isi 1 saja gitu ya, karena artinya menganggap bahwa selama ada padi di situ gitu ya, ini berarti ada potensi untuk terjadi perkolasi gitu ya. Nah, kemudian kalau misal kalian lihat yang ini kan di yang periode 2 Desember. Nah, ini kan 0,75. Artinya kita menganggap bahwa selama fase pengolahan lahan itu tidak terlalu banyak potensi untuk terjadi perkolasi, tapi potensi terbesar adalah ketika masih ada tanamannya gitu ya. Jadi kita isi 0,75, artinya 75% dari total luasan lahan itu memiliki potensial perkolasi yang cukup signifikan. Nah, kemudian saya coba ini lagi. Bentar ya. Kemudian seperti biasa perkolasi dengan rasio luas tinggal dikalikan saja teman-teman. Eh, Perkolasi dikalikan rasio perkolasi. Nah, kebutuhan air untuk penyiapan lahan, ini tadi dari yang saya sudah sampaikan. Ini bisa kalian lihat berdasarkan tabel di KP01. Jadi 14,868 itu ini, ya, teman-teman, sorry. Kan dia di Desember ya. Jadi kita pilih yang sini gitu ya, Desember minggu pertama. Dan juga sorry, bukan minggu pertama, periode pertama dan juga periode kedua sama nilainya. Kemudian setelah itu kita isi sama. Ini juga menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian ada rasio luas PL. Nah, rasio luas PL itu menggunakan ini ya teman-teman. Nah, PL itu kan penyiapan lahan. Nah, kalau teman-teman lihat yang di sini ya, itu kan hanya 25% dari total proporsi keseluruhan ya. Jadi kita isi 0,25 gitu ya. Nah, kemudian PL-nya kita kalikan saja antara ini. Jadi kebutuhan air penyiapan lahan dikalikan dengan rasio luas PL. Oke. Kemudian rasio luas total ini hanya untuk mengecek ya. Seharusnya kurang lebih 100% karena ini semua adalah apa ya, prosentase gitu ya. Nah, kemudian penggantian lapisan air ini dalam hal ini saya gunakan 1,1 teman-teman. Nah, kalau kita misal lihat di sini, oke. Nah, ini kenapa? Kan 3,3 mm per hari selama setengah bulan, selama sebulan gitu ya. Nah, kalian bisa pilih sebenarnya. Kalau mau diganti 3,3 mm juga boleh. Nah, ini saya waktu itu asumsikan dari salah satu sumber jurnal gitu ya. Hasilnya segini. Tapi kalau misal kalian mau ubah 3 kok, sorry. Ini ada juga ya 50, artinya 50 mm. Sorry. Ini kita bisa gunakan saja misal 3,3 gitu ya. Boleh. Kita ganti saja. Diganti lagi juga boleh. Nah, oke, kemudian rasio luasnya WLR. Nah, rasio luas WLR 0,75 di sini ya. Kita lihat bahwa saya membedakannya dengan menggunakan garis warna biru. Ini hanya untuk memudahkan membedakan saja ya, teman-teman. Nah, rasio luas WLR yang setelah fase pemupukan kan kemudian harus diganti. Nah, ini kan hanya 75% dari total ini ya yang di periode pertama. Jadi isikan saja misal di sini 0,75. Oke. Kemudian
WLR dengan rasio luas tinggal teman-teman kalikan saja. Kemudian kebutuhan bruto dalam satuan milimeter per hari merupakan penjumlahan antara ya WLR pengertian lapisan air ditambahkan dengan penyiapan lahan kalau ada, kemudian perkolasi kalau ada, dan PAK atau penggunaan air konsumtif. Semua dijumlahkan kemudian dihasilkan 11,046 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang curah hujan efektif itu rumusnya kembali lagi ke sini gitu ya. Pakai rumus ini 0,7 kali 1/15 kali R. Kemudian yang ini kita ini ya, kita klik. Nah, ini saya juga sudah coba hitung hasilnya untuk yang Desember minggu pertama ini dengan yang tadi saya bilang analisis frekuensi hasilnya segini 148. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja sesuai dengan rumus. Nah, kemudian kebutuhan air bersih di sawah itu rumusnya adalah curah hujan efektif dikurangi dengan kebutuhan airnya. Nah, kemudian yang di sini gitu ya, yang 24 kali 60 kali 60 ini hanya untuk mengkonversi dari hari kemudian mau dijadikan detik gitu ya. Jadi liter per detik per hektar. Ini rumusnya. Kemudian angka 10.000 ini terkait dengan hektar, gitu ya. Jadi kita mau merubah milimeter itu ke hektar gitu ya. Nah, ini berarti perlu ada fungsi luasan. Nah, berarti milimeter harus dirubah dulu. Kan hektar itu adalah panjang kali panjang gitu ya. Nah, ini fungsinya. Berarti ada fungsi 10.000 ini mau coba mengkonvert dari milimeter ke hektar. Untuk setiap hektar ya, ini berarti per hektar berarti per 1 hektar. Kemudian efisiensi saluran irigasinya, teman-teman bisa cari dengan rumus yang ini, teman-teman. Mana tadi? Ini ya, dengan rumus yang ini, gitu ya. Jadi asumsikan misal 12,5 peta tersier, saluran sekundernya berapa, saluran utamanya berapa, kemudian saya dapatnya ini. Jadi dikalikan ya teman-teman hasilnya. Misal yang di sini, oke, kita ambil misal 12,5%, berarti dikalikan dengan misal kita ambil batas bawahnya 5%, dikalikan dengan 5%, nanti didapatkan ini gitu ya. 0,5 gitu ya. Memang pada beberapa referensi gitu ya ada yang mengatakan tadi disimplifikasi 0,7 sampai 0,5 0,8 tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang kita mendapatkan hitungannya ada 0,5 artinya 50% lebih tuh hilang air itu ya. Maka nggak apa-apa. Nah, kebutuhan air di intake adalah kebutuhan air bersih dibagi dengan efisiensi. Nah, ini rumusnya tadi di sini, teman-teman yang ini. Karena FR dikalikan A dikalikan ET. Nah, A-nya kenapa belum ada? A itu adalah luasan secara keseluruhan. Nah, karena satuannya ini masih liter per detik per hektar, maka saya belum memasukkan fungsi luasan irigasi yang mau diairi. Nah, tapi kalau teman-teman mau langsung misal liter per detik gitu ya, liter per detik, maka bisa langsung aja. Ini berarti tadi dikalikan dengan misal contoh luasannya misal 3.000, tinggal 3.000 hektar. Nah, hasilnya segini ya, teman-teman. Oke, bentar saya coba cas laptop dulu. Oke, jadi kurang lebih itu ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian Pak, untuk kebutuhan perencanaan, maka yang mana yang mau diambil Pak? Nah, kalau untuk kebutuhan perencanaan yang ini ya, kalau teman-teman mau mengisi yang ini, skema jaringan, nah di sini kan ada liter per second gitu ya. Nah, caranya adalah kalian ambillah yang maksimum dari ini. Jadi, NFR-nya, liter per detik per hektar gitu ya. Kalian ambil max di sini, kemudian kalian isi gitu ya. Nah, kan kalau yang max
itu 1,4. Nah, 1,4 itu artinya sebagai batas aman gitu ya. Jadi ketika misalnya kita mendesain lebih, maka yang paling maks, maka otomatis insya Allah yang kita rencanakan akan terpenuhi gitu ya. Karena untuk mengakomodir yang di bawahnya, misal kebutuhannya hanya 0,4, berarti karena kita sudah mendesain dengan 1,4, maka nggak usah khawatir, ini insya Allah akan terpenuhi, ini juga dan seterusnya gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa sampaikan untuk menghitung ini ya kebutuhan air irigasi dengan pola tata tanam. Nah, sekali lagi teman-teman bisa menggunakan beberapa skenario ya, misal padi, kemudian padi lagi, kemudian palawija boleh, atau seperti saya padi, kemudian kita seling dulu dengan palawija, kemudian dengan eh, atau tanaman sayur nih ya, buncis, itu kemudian padi lagi boleh gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah, nah kalau yang PL untuk menyiapkan lahan itu kan bisa 30 atau 45 hari. Nah, dalam kasus ini saya hanya menggunakan 30 hari saja teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, maka silahkan bisa dihubungi saya atau melalui saya coba upload video ini ke YouTube. Nanti bisa teman-teman juga bertanya lewat kolom komentar kalau misal tidak punya nomor WA saya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan monggo saya terbuka untuk dikoreksi gitu ya.